Halo Sobat CPNS dimanapun kalian berada, selamat datang di ruang podcast diskusi literasi CPNS. Tempat di mana kita belajar bersama menghadapi tantangan menjadi ASN profesional, berintegritas, dan cerdas digital. Di era digital sekarang, jari kita bisa lebih cepat dari pikiran kita. Sekali posting, jejak bisa bertahan selamanya. Hari ini kita akan membahas dengan tema yang sangat super penting, khususnya buat CPN-CPNS. Jejak digital sekali posting selamanya tercatat dengan tema. Di era digital seperti hari ini, apa yang kita unggah di media sosial bukan lagi sekedar ekspresi diri. Sekali posting selamanya tercatat. Jejak digital bisa menjadi nilai tambah, tapi juga bisa menjadi resiko, terutama bagi aparatur sipil negara. Khususnya dari sudut pandang akademisi muda, ya seperti kita, di mana tiap hari kita bergelut dengan dunia pendidikan, etika, dan transformasi digital. Pada podcast kali ini kita kedatangan tamu yaitu 9 narasumber dengan latar belakang keilmuan yang berbeda-beda. Tentu saja dengan sudut pandang yang berbeda-beda juga, maka sorry, dengan perspektif yang beragam pula. Namun tujuan kita tetap sama, mencerdaskan generasi bangsa. Kita sapa dulu pada narasumber kita. Selamat sore, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Selamat sore. Selamat sore, Pak Sore. Bagas. Sore Sore. semua. Sore, Mas. Alhamdulillah, semoga kondisinya dengan sangat prima ya. Baik, kita langsung saja ke narasumber pertama kita, yaitu Mas Giovanni, dari latar belakang administrasi publik. Mas Dani, dipersilakan Mas memberikan sedikit pemahaman terhadap kami-kami ini terkait dengan latar belakang Mas Dani, yaitu administrasi publik. Monggo Mas. Baik, terima kasih Pak Bagas. Izin perkenalkan, nama saya Giovanni Naria. Jadi sehari-hari saya bekerja sebagai seorang dosen di program studi administrasi publik. Dan terkait dengan pembahasan kita hari ini, jadi kita ini hidup di era di mana hampir semua aktivitas meninggalkan jejak di ruang digital. Jadi setiap kita membuka media sosial atau menulis komentar, mengunggah foto, mengisi formulir online, bahkan sekedar memberi like, sebenarnya kita sedang menambah baris baru dalam riwayat digital kita. Kominfo sendiri pernah mengingatkan bahwa jejak digital itu nyata dan dapat berpengaruh terhadap reputasi, kepercayaan publik, bahkan karir kita sebagai seorang ASN. Nah, sebagai ASN, apalagi yang bekerja di ranah pendidikan, kita bukan hanya individu biasa yang ada di dunia maya. Identitas kita benar-benar melekat pada institusi dan negara. Yang kita lakukan di ruang digital akan dibaca publik sebagai cerminan kualitas birokrasi serta pelayanan publik dari apa yang sudah kita lakukan. Disinilah kalimat sekali posting selamanya tercatat menemukan relevansinya. Unggahan mungkin bisa dihapus, tetapi jejaknya bisa tetap tersimpan di server, di tangkapan layar orang lain, atau di arsip digital yang tidak bisa kita kendalikan. Kalau kita kaitkan dengan konsep Smart ASN dalam agenda 3 lasar yang sudah kita pelajari sebelumnya, salah satu tuntutan penting adalah literasi digital, di mana kita dituntut untuk memiliki kemampuan memahami, menggunakan, sekaligus bersikap bijak, dan beretika dalam memanfaatkan teknologi informasi. Nah, Smart ASN bukan hanya ASN yang mahir mengoperasikan komputer atau aplikasi, tetapi ASN yang sadar bahwa setiap aktivitas digital mempunyai implikasi administrasi, hukum, serta etika. Nah, dari perspektif administrasi publik, ruang digital adalah bagian dari ruang publik. Artinya, di sana melekat prinsip-prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, serta kepatuhan pada hukum. Jejak digital kita bisa menjadi bukti akuntabilitas. Misalnya, publik melihat konsistensi sikap kita terhadap pelayanan publik. Namun di saat yang sama juga, jejak digital juga bisa menjadi bukti pelanggaran etika dan disiplin ASN jika tidak dikelola dengan baik. Kita perlu menyadari bahwa ada beberapa risiko utama terkait dengan jejak digital ASN. Yang pertama, risiko terhadap netralitas ASN. Aktivitas sederhana seperti like, share, atau komentar yang bernada dukungan politik terhadap partai atau calon tertentu dapat ditafsirkan sebagai pelanggaran prinsip netralitas ASN. Di banyak pedoman, termasuk imbauan dari Korpi dan Kementerian Pan-RB,
ASN dilarang untuk memproduksi atau menyebarkan konten yang berpotensi untuk menimbulkan kebencian, sara maupun kampanye politik terselubung. Poin yang kedua adalah resiko penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Seringkali kita tergoda untuk membagikan informasi yang sebenarnya belum terverifikasi. Padahal sebagai pelayan publik, standar kehati-hatian kita seharusnya lebih tinggi. Ketika ASN ikut menyebarkan hoaks, bukan hanya nama pribadi yang tercoreng, tetapi juga citra institusi serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Poin yang ketiga itu resiko pelanggaran hukum, khususnya terkait dengan Undang-Undang ITE, seperti pencemaran nama baik, penghinaan, atau penyebaran konten yang melanggar kesusilaan. Satu komentar emosional di kolom komentar bisa berujung konsekuensi administratif maupun hukum. Demikian dari saya, Pak Bagas. Mungkin ada tambahan dari teman-teman lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Giovanni. Kita sudah mendapatkan informasi yang sangat inspiratif dari Mas Dani. Mas Giovanni, sorry. Ya, kita langsung ke Mas Dani. Nih, Mas Dani nih, selaku dengan pendidikan. Gimana sih sudut pandang Mas Dani? Kan tadi Mas Giovanni sempat bilang terhadap hoax. Nih, kaitannya dengan dunia pendidikan gimana, Mas? Monggo, Mas. Nah, eh, baik, Mas Bagas. Sebenarnya saya bingung ini. Bingung itu dalam arti mungkin yang saya sampaikan ini di luar eh, basic ilmu saya di manajemen pendidikan maupun di pendidikan olahraga ya. Jadi karena tema hari ini tuh menarik ya, yaitu terkait dengan apa namanya eh, peradaban manusia di era digital gitu ya. Jadi kemarin saya pernah mendengar eh, dari Profesor Budi Hardiman ya, juga dari bukunya beliau, yaitu kita memasuki era yang dinamakan aku klik maka aku ada gitu ya. Jadi sebetulnya kalimat ini dirujuk dari salah satu tulisan karya filsuf di era modern René Descartes ya, yang sering kita dengar aku berpikir maka aku ada. Nah, di zaman itu René Descartes mengatakan bahwa manusia itu dianggap dia bereksistensi ketika dia menggunakan akal budinya untuk memahami fakta dan kebenaran. Dengan itulah dia dianggap sebagai manusia seutuhnya. Tetapi hari ini manusia bereksistensi itu berdasarkan dengan apa namanya kebiasaan baru, yaitu di era informasi digital. Ya. Kita tahu bahwa memang manusia hari ini telah berevolusi, mulai dari apa namanya evolusi pertanian, evolusi industri di Eropa atau Renaissance, hingga sekarang revolusi masyarakat digital. Celakanya di dalam era digital itu juga berkembang yang namanya wacana post-truth ya. Post-truth ini selaras dengan kebiasaan masyarakat kita ya. Apa yang ditampilkan di media sosial itu sesuatu yang sebetulnya bias dengan apa fakta yang ada di lapangan. Kadang-kadang seperti itu. Sehingga kebenaran itu semakin sulit untuk dicari. Ya, bahkan dengan metode yang namanya postmodern atau positivisme sekalipun dengan pembuktian ilmiah pun akan sulit. Banyak sekali paradigma kebenaran di era modern. Nah, tentu harus sangat teliti dalam hal ini. Kalau kita merujuk pada beberapa solusi ditawarkan ilmuwan di era digital, salah satu solusi yang sering kita dengar adalah meningkatkan literasi digital. Kebiasaan literasi ini harus kita tingkatkan untuk mengasah layar kritis kita. Sehingga dari itu kita akan timbul kesadaran kritis dalam developer ya. Apa itu kesadaran kritis? Yaitu kesadaran untuk berani mengatakan tidak. Ya, kenapa saya katakan demikian? Oliver di Brasil itu kan hidup dalam sebuah ketertindasan. Sehingga kesadaran bagi dia adalah mengatakan tidak. Tidak untuk apa? Tidak untuk sebuah kebohongan, tidak untuk sebuah pemalsuan, pengkhianatan dan sebagainya. Nah, untuk berani mengatakan tidak itu, maka ini harus dibarengi dengan kemampuan literasi yang kuat. Ya, sehingga revolusi yang diawali di Brasil sana Oliver itu dari yang sederhana, yaitu membaca. Karena pada waktu itu memang banyak buruh tebu di Brasil yang kemudian karena ketertindasan mereka ditindas oleh orang-orang pendatang Eropa untuk bekerja tanpa upah yang layak, ya. Sehingga
kebingungan pada waktu itu adalah bagaimana menyadarkan mereka-mereka ini. Dan satu jalan yang ditemukan Clover adalah mengajari mereka membaca. Dengan membaca itulah kemudian mereka dapat menemukan jalan hidupnya untuk melakukan sebuah revolusi di Brasil. Nah, hari ini ASN untuk menemukan jalan itu juga saya rasa bisa dengan metode ini, dengan banyak membaca, ya, dengan banyak apa namanya mengkaji satu fakta itu dari berbagai sisi, sehingga dalam mengambil keputusan, terutama dalam update status atau memasang apa namanya tulisan-tulisan di media hari ini yang membahas satu paradigma kebenaran itu harus dibarengi dengan analisis yang mendalam. Kita tahu sekarang banyak dosen ASN pun punya media sosial dengan berbagai macam kegiatannya dan banyak yang sudah viral ya. Dan ini juga perlu dibarengi dengan kemampuan literasi yang cukup baik sehingga apapun yang dituliskan itu juga mencerminkan kebenaran yang proporsional. Saya rasa demikian ya. Jadi perlu dibarengi dengan budaya membaca, budaya mengkaji lebih dalam dan itu harus dihidupkan. Itu Mas Bagas ya. Baik, menarik sekali Mas. Budaya membaca ya. Iya, kita emang saya lihat budaya membaca kita sangat menurun gitu. Di zaman waktu kita kecil-kecil kayaknya kita membaca komik di mana-mana itu kan sering ya terjadi ya. Saya lihat anak-anak membawa komik ataupun apa majalah Bobo dulu. Sekarang hal-hal kayak gitu sudah ditinggalin sekali gitu. Baik, terima kasih Mas Dani informasinya. Kita lanjut ke Mbak Gloria. Halo Mas Bagas. Gimana Mas? Apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak. Gimana Mbak? Wah, luar biasa baik Semangat untuk malam hari minggu ya ini. Mbak. Iya Mas, sangat semangat. Oke, jadi terkait dengan pembahasan kita di sore hari ini ya, tentang jejak digital ASN. Nah, ternyata hal itu juga mengarah ke eh, program studi yang sementara saya ampu ini, yaitu di bidang manajemen reputasi, etika profesi, dan kinerja birokrasi modern. Tapi saya akan membahasnya, saya akan mempersempit hanya di manajemen reputasi saja. Nah, manajemen reputasi ini kita juga sebagai ASN sangat erat hubungannya dengan manajemen reputasi karena ASN bukan hanya individu, tapi juga wajah institusi dan negara. Jadi setiap unggahan ikut membentuk citra birokrasi di mata publik. Nah, terus terang saat ini saya merasa bahwa buat ASN, media sosial itu sudah bukan lagi ruang belakang rumah yang artinya bukan lagi hal yang benar-benar pribadi karena nama kita sudah mudah dicari ketika orang mencarinya di Google. Orang bisa dengan cepat menghubungkan apa yang kita posting dengan instansi dan profesi kita. Nah, rasanya kemarin saya pernah lihat satu unggahan teman ASN yang kontroversial. Lalu orang tidak hanya menilai dirinya, tapi juga langsung menilai kantornya, bahkan pemerintah secara umum. Nah, di situ saya makin sadar bahwa apa yang kita anggap curahan hati atau mungkin candaan belaka di medsos, di mata publik itu bisa berubah jadi cerminan etika dan integritas ASN. Nah, di era digital ini, batas antar pribadi dan publik semakin tipis, apalagi bagi kita yang memegang amanah sebagai ASN. Kita bukan sekedar pengguna media sosial, tapi wajah pelayanan publik. Jadi, setiap kata, setiap gambar bisa mencerminkan integritas institusi tempat kita berdiri. Nah, saat masyarakat melihat unggahan kita, mereka tidak hanya melihat aku, tapi juga melihat kita secara representasi. Representasi dari nilai, moral, dan kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun. Nah, jadi satu unggahan ceroboh saja bisa menggoyahkan kepercayaan, tapi satu unggahan yang bijak bisa menumbuhkan harapan. Di sisi lain, saya juga percaya bahwa ASN tetap adalah manusia biasa yang butuh ruang untuk berekspresi, punya hobi, dan boleh terlihat santai, tidak selalu kaku. Tapi ada tantangannya, justru pada keseimbangan, yaitu bagaimana tetap jadi diri sendiri tanpa mengorbankan martabat profesi. Kemarin waktu belajar tentang manajemen ASN dan konsep Smart ASN, saya merasa ada
ada poin yang cukup mengena dengan pembahasan kita, yaitu melek teknologi dan berorientasi pelayanan publik. Nah, itu sangat nyambung dengan perilaku kita di media sosial. Bukan cuma soal bisa pakai aplikasi atau update tren, tapi bagaimana kita memanfaatkan media sosial untuk berbagi informasi yang benar, mengedukasi masyarakat, dan menunjukkan bahwa ASN itu profesional sekaligus dekat dengan warganya. Kita hidup di masa di mana keterbukaan adalah keharusan, dan ASN itu dituntut untuk adaptif dan dekat dengan masyarakat maupun adaptif dengan digitalisasi. Tapi kedekatan itu juga menuntut kehati-hatian, karena dalam setiap postingan ada pesan yang terbaca lebih dalam dari kata-kata, ada etika yang bisa mereka nilai, keteladanan, maupun tanggung jawab. Jadi bisa saya simpulkan bahwa ketika kita menggunakan media sosial itu, kita bisa memilih reputasi apa yang akan kita bawa. Apakah itu berdampak buruk bagi kita maupun tempat kita bekerja, ataukah reputasi reputasi itu bisa memberikan nilai positif bagi masyarakat. Demikian Mas mungkin dari saya. Ya, baik Mbak, terima kasih. Berarti media sosial juga bisa sebagai wadah kita untuk mencerdaskan masyarakat dan juga mahasiswa-mahasiswa kita, anak-anak didik kita ya. Tapi tergantung jumlah followers kita berapa juga. Kalau jumlah followers kita sedikit, tentu yang kita cerdaskan hanya sedikit. Kalau Ya, followers kita banyak, banyak yang kita cerdaskan berarti ya Mbak. iya boleh begitu Mas. Ya, baik. Terima kasih Mbak. Kita lanjut ke Mbak Magdalena Ya, dari eh, bidang hukum perdata Baik, pidana ya Mbak. baik, terima kasih Mas. Saya dari bidang hukum pidana. Saya Oke, mungkin, saya silakan kan Mbak. membahas mengenai jejak digital tidak dari segi hukum ya Mas ya. Baik, terima kasih. Jejak digital itu bukan soal satu postingan yang viral saja ya, tetapi soal bagaimana kumpulan keputusan kecil kita setiap harinya kita ambil. Keputusan untuk ikut berkomentar atau Tuh, diam, keputusan untuk ikut membagikan sesuatu atau cukup dengan menyimpannya saja. Nah, di ruang digital, keputusan-keputusan kecil itu terekam tanpa kita sadari. Dan ketika dikumpulkan, ia membentuk pola. Nah, pola inilah yang sebenarnya dibaca orang. Bukan hanya satu unggahan tertentu, dari pola itu terlihat bagaimana seseorang berpikir, bagaimana seseorang bersikap, dan merespon setiap situasi. Nah, dalam pengelolaan aparatur, pola berpikir atau perilaku jauh lebih penting daripada satu kesalahan. Nah, kenapa demikian? Jejak digital secara tidak langsung memperlihatkan pola tersebut. Apakah seseorang cenderung reaktif atau justru tenang dan terukur. Nah, hal-hal seperti ini jarang muncul di penilaian formil, tetapi justru tampak jelas di ruang digital. Ya, sering kita lupa ruang digital tidak memberi ruang klarifikasi ya. Orang tidak melihat konteks saat postingan itu dibuat, tetapi hanya melihat hasil akhirnya dari postingan yang kita unggah di medsos ya misalkan. Karena itu sekali posting selamanya tercatat, bukan soal arsip, tetapi soal bagaimana keputusan kecil yang itu terus dibaca ulang dengan sudut pandang yang berbeda. Nah, kalau dikaitkan dengan manajemen ASN, tantangannya bukan pada aturan, melainkan satu konsistensi ya. Nah, profesionalisme itu tidak diukur dari suatu momen resmi saja, tetapi dari kebiasaan. Nah, dari kebiasaan itu di era sekarang paling mudah terbaca dari era atau dari jejak digital itu. Nah, jadi bagi saya isu jejak digital itu bukan tentang membatasi ruang gerak, tetapi tentang menyadari bahwa setiap pilihan kecil di ruang publik akan membentuk cerita besar nih tentang siapa kita dan bagaimana kita dipersepsikan sebagai bagian dari birokrasi. Sekian, Mas. baik. Terima kasih Mbak. Berarti kita lanjut lagi pada Mbak Arfa dari
pendidikan, ilmu apa teknologi pendidikan ya, Mbak? Iya, benar sekali. Ya, ini teknologi pendidikan kaitan erat dengan digital nih sangat erat ya. Iya, Baik, erat. monggo Mbak, kami dikasih pencerahannya Mbak. Oke, baik. Mungkin saya di sini akan membahasnya secara general saja. Tadi sudah dibahas terkait bagaimana kita untuk membangun jejak digital yang baik. Mungkin saya akan menekankan lagi ya terkait dengan penekanan jejak positif nih. Jadi dalam modul terkait dengan Smart ASN itu kita ada namanya konsep kesejahteraan digital. Apa sih kesejahteraan digital di sini? Kesejahteraan digital di sini bagaimana agar kita mampu memastikan fondasi yang kuat kita memiliki agar mampu jejak-jejak positif menjadi investasi kita di masa depan. Sehingga dengan menjaga kesejahteraan digital ini, kita bisa memastikan bahwa jejak kita mendukung reputasi kita, profesionalisme, dan kehidupan kita secara positif. Bagi kita, seorang ASN, seorang dosen, jejak digital ini punya arti lebih nih. Mungkin bukan sekedar tentang kita pribadi ya, tetapi melainkan nilai integritas, kredibilitas, profesionalisme kita. Disinilah peran kita sebagai Smart ASN, di mana ASN yang mampu memanfaatkan teknologi sekaligus bijak dalam setiap langkah digital. Dalam konsep kesejahteraan digital ini dibagi menjadi 4 aspek nih. 4 aspek itu apa saja? Ada aspek sosial, personal, kegiatan belajar, dan pekerjaan. Dari segi aspek sosial, kita bisa membangun nih jejak positif kita sebagai dosen melalui berinteraksi secara yang santun, konstruktif dengan mahasiswa, kolega, maupun masyarakat. Sehingga setiap komentar, pesan, atau unggahan ini kita bisa memperlihatkan bahwa kita ini peduli dan profesional. Kita perlu menyadari etika dan kehati-hatian merupakan bagian dari kesejahteraan digital tersebut. Kemudian pada aspek personal ini berkaitan dengan diri kita sendiri, diri pribadi, bagaimana kita menjaga konten pribadi kita untuk tetap positif dan aman. Jadi kita tuh tidak perlu harus membagikan semuanya, cukup yang bermanfaat saja dan aman untuk reputasi kita. Karena kita tidak tahu ya, bahwa mungkin saja ada beberapa orang yang men-screenshotnya, lalu nanti membuat menjadi masalah ke depannya, seperti itu. Kemudian pada aspek kegiatan belajar, kita sebagai dosen bisa memberikan kesejahteraan digital ini dengan berbagi ilmu, insight, atau ringkasan-ringkasan dari hasil penelitian ataupun kegiatan pengabdian kita, sehingga bisa memperkuat citra kita. Sehingga kita ini merupakan seorang pembelajar yang sepanjang hayat, sekaligus memberikan manfaat yang nyata bagi orang lain. Kemudian pada aspek terakhir terkait dengan aspek pekerjaan. Di sini akan menekankan kepada bagaimana setiap publikasi, laporan, atau prestasi-prestasi akademik kita dibagikan itu secara etis, sehingga menjadikan bukti profesionalisme kita. Ini sehingga bisa membuka peluang kita untuk berkolaborasi dan mendapatkan pengakuan. Jadi mari kita lihat setiap postingan, komentar, dan unggahan ini sebagai kesempatan kita, sebagai dosen apalagi, untuk membangun jejak yang positif. Sekali kita menanam kebiasaan yang baik di dalam dunia digital, mungkin hasilnya akan dampaknya kepada jangka panjang, baik itu karir, reputasi, ataupun kesejahteraan kita di dunia digital. Mungkin seperti itu, Pak Bagas. Baik, terima kasih. Mungkin saya mau ke Mas Mariano dulu nih Mas. Jadi gimana nih Mas menurut sudut pandang Mas Mariano nih terhadap jejak digital nih Mas? Oke, sebelumnya selamat sore ya Mas Bagas. Jadi saya kan Sore. uh, di konsentrasinya di agronomi, itu di pertanian. Nah, kali ini mungkin saya akan membahas di luar konsentrasi saya. Jadi kalau dari saya pribadi, apa segala sesuatu yang kita unggah di media sosial atau di ruang digital itu tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Maksudnya ketika itu dia viral atau mungkin uh, merambah ke merambah atau bahkan diposting ulang sama platform lain itu tidak dapat kita kendalikan sepenuhnya, Mas. Jadi uh, di ruang digital itu kan ada mencakup beberapa konten. Nah, di konten-konten itu kadang mungkin sudah disimpan, diberikan tanda like, diberikan komentar, dan itu kadang ketika sudah merambah ke yang lain itu kadang bisa menjadi semacam bukti nyata dari hasil interaksi kita ke orang lain. Dari saya pribadi, s- eh,
semenjak sebelum saya sebelum saya melamar menjadi seorang dosen, itu saya sudah tahu untuk menjadi seorang ASN itu pasti tentunya dia memikul tanggung jawab, beban dan juga menjadi gambaran dari suatu institusi. Dari saya pribadi eh, pot- memandang sekali sekali diposting selamanya akan tercatat ini sebagai suatu hal yang positif atau negatif. Positifnya itu dalam artian ketika kita posting dan ketika kita memposting sesuatu dan itu teras berdampak positif bagi orang lain, itu berarti kita akan dikenang selamanya. Misalkan contoh seperti ini, Mas. Saya itu kan baru diangkat PNS 2024 2025 Juni kemarin. Nah, waktu saya pertama kali, dan itu adalah pertama kali saya menjadi dosen. Waktu waktu pertama kali saya mengajar, saya sempat posting di sosial media saya tentang uh, kontennya kurang lebih kayak begini. Adik-adik, sebelum kita selesai mata kuliah, kita foto bersama dulu ya, karena ini pertama kali saya menjadi dosen supaya bisa memotivasi saya ke depannya biar bisa lebih baik lagi. Nah, dari situ itu ternyata mendapatkan respon yang positif bagi orang lain. Oh, ternyata itu bisa memotivasi orang lain. Ternyata itu bisa membawa semangat untuk orang lain juga. Nah, selain itu juga saya merasa ini menjadi sesuatu yang positif dalam artian seperti ini. Di di Fakultas Pertanian di Undana ini itu terkenal dengan itu berada di daerah iklim kering. Nah, jadi tanaman-tanaman yang umum ada di pertanian ini lebih banyak ditujukan kepada penelitian-penelitian di lahan kering. Nah, jadi saya bisa banyak mengekspos ataupun membagikan terkait kegiatan-kegiatan yang ada di perkuliahan kurang lebih seperti itu, Mas. Jadi misal contoh di pertanian itu kan ada kebun buah naga. Oh, dan di kampus saya yang dulu itu tidak ada. Jadi saya bisa eh, saya bisa membagikan contoh misalnya kegiatan pertanian saya itu bagaimana, seperti apa proses budidayanya, seperti apa proses teknya, itu bisa memberikan informasi juga bagi orang lain. Namun untuk sisi negatifnya, namun selain sisi positif pasti ada sisi negatifnya juga. Negatifnya itu terkadang it- negatifnya itu ketika mungkin kita memposting sesuatu dan kita tidak mengecek atau mencari tahu dulu kebenarannya, pasti nanti akan berefek ke kita, berefek kembali lagi ke kita. Misal contoh kita memposting ternyata hal-hal yang belum tentu benar. Nah, pasti itu tidak hanya menyerang diri kita juga, pasti juga akan menjadi pertanyaan untuk orang-orang ke institusi kita. Nah, jadi ini akan menjadi ini ini bisa menjadi sisi yang positif atau sisi yang negatif bagi kita. Jadi kalau dari solusi bagi saya sendiri, ketika kita mau memposting sesuatu, kita harus melihat dulu ini apakah bisa bermakna positif, bisa memotivasi orang atau justru malah memprovokasi orang lain atau bahkan memperparah suasana. Kalau dari saya seperti itu, Mas. Eh, Baik, terima kasih Mas. Mungkin juga Mas bisa buat tutorial-tutorial cara menanam yang baik benar. Kan itu sebagai pembelajaran ya. Iya, Sama juga iya, jangan Mas. lupa juga Mas di share media sosialnya, mana tahu saya bisa terinspirasi dari Mas Mario. Iya. Terima kasih. Kita lanjut ke Mbak Adiba. Gimana nih Mbak, jejak digital bisa jadi bumerang atau jadi peluang bagi kita ini Mbak? Iya, Langsung saja Mbak. terima kasih atas kesempatannya Mas Bagas dan teman-teman semua yang sudah memberikan informasi dari pengalamannya pribadi atau dari yang kalian pernah baca gitu ya. Tadi sebenarnya sudah banyak yang dirangkum sama teman-teman nih. Jadi saya hanya menambahkan saya perspektif saya secara pribadi maupun sebagai pendidik dan sekarang sedang berproses menjadi PNS gitu ya. Sebagai seorang pribadi sudah pasti kita boleh bebas berekspresi seperti teman-teman yang sudah bilang sebelumnya, tapi tetap ada batasnya. Dan dari tadi satu hal yang diulang-ulang dari pembicara pertama hingga terakhir itu tentang bagaimana kita harus terbiasa dengan budaya membaca gitu ya, mempunyai kemampuan literasi digital. Dan menurut saya membaca itu tidak hanya suatu yang membaca secara literal atau membaca informasi apakah ini benar, tapi juga membaca ruang. Maksudnya
apakah saat ini adalah waktu yang tepat untuk memposting itu, seperti itu. Apakah postingan saya ini kira-kira mendapatkan respon yang kurang baik gitu. Padahal niatnya baik, tapi belum tentu respon yang akan didapatkan oleh kita itu baik gitu ya. Jadi harus bisa membaca hal-hal seperti itu juga. Kalau bahasa Inggrisnya, karena saya dosen bahasa Inggris itu artinya reading between lines gitu. Jadi membaca bukan yang literal, yang sesungguhnya ya. Sebagai dosen di perguruan tinggi juga saya rasa saya ingin mengkaitkan dengan agenda-agenda kita yang di Latsar gitu ya, merefleksikan kembali tentang wawasan kebangsaan di agenda pertama. Kalau misalkan dunia digital, bukan di dunia di dunia digital wilayah negara itu bukan lagi secara Indonesia batas geografis, tapi juga ruang publik yang ada, ruang informasi yang ada di ranah digital gitu ya. Apa yang kita tulis itu bisa menjadi perpanjangan negara juga, pemerintah juga kayak gitu. Jadi memang harus hati-hati dan bijak. Apalagi ada banyak kebijakan-kebijakan negara juga yang sepertinya juga tidak apa ya, yang bisa menimbulkan huru hara gitu. Jadi harus hati-hati ketika mempostingnya. Kemudian selain itu juga di agenda 2 kita berbicara tentang nilai-nilai berakhlak. Ini juga berkaitan sangat dengan itu, seperti nilai akuntabilitas dan loyalitas gitu ya, karena sebagai ASN hak privasi kita itu beririsan dengan etika publik seperti yang teman-teman sudah sampaikan sebelumnya. Sebagai dosen apalagi kita adalah seorang role model gitu ya, sebagai panutan. Jadi apa yang kita posting diharapkan itu yang memang benar-benar hal yang semoga berguna begitu bagi teman-teman atau yang melihat postingan kita seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Mariano. Kalau bicara tentang Smart ASN di agenda 3 juga, smart berarti bukan sekedar mahir berteknologi, mahir bisa memakai banyak aplikasi-aplikasi digital, tapi juga mahir beretika gitu ya. Nah, di sini saya juga mau memberikan satu akronim gitu yang biasanya saya bagikan ke student saya, ke mahasiswa saya, itu adalah think. Think before you speak, biasa kayak gitu, tapi ini think before you post. Jadi itu adalah akronim. T-nya itu adalah is it true? Apakah itu benar? Gitu. Yang hanya adalah is it helpful? Apakah itu berguna? Yang selanjutnya I-nya ini itu adalah is it inspiring? Apakah itu menginspirasi? Yang selanjutnya adalah N. N-nya itu is it necessary? Apakah itu penting? Dan terakhir adalah K. Is it kind? Apakah baik? Jadi apakah itu benar, berguna, menginspirasi, perlu, dan baik, barulah kita bisa posting. Menurut saya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Bagas. Baik, terima kasih Mbak. Kita lanjut ke Mbak Elo. Gimana Mbak Elo? Dari Ya, terima sudut kasih. pandang Mbak. Monggo, Terima Mbak. kasih Mas Bagas atas waktunya dan juga selamat sore rekan-rekan semuanya. Saya setuju sekali dengan Mbak Adibah tadi ya, bahwasanya think atau berpikir sebelum kita memposting itu sangat-sangat penting begitu, karena memang sebenarnya apa yang kita posting itu akan membuat jejak digital kita menjadi sebuah portofolio yang nantinya juga akan menggambarkan integritas kita sebagai seorang ASN seperti itu. Namun, izinkan saya juga membawa ke konteks yang lebih spesifik. Kebetulan saya adalah seorang akademisi sekaligus tenaga kesehatan. Bagi kami, kalimat sekali posting selamanya tercatat ini maknanya jauh lebih mengerikan gitu ya, daripada sekedar sanksi disiplin. Di dunia kesehatan sendiri, jejak digital itu berkaitan erat dengan sumpah profesi dan juga nyawa pasien. Dan di sini ada 2 poin krusial yang ingin saya soroti dari kacamata Smart ASN maupun dari etika medis. Yang pertama adalah terkait dengan privasi pasien dan juga etika digital. Seringkali kita melihat fenomena mahasiswa atau bahkan rekan sejawat gitu ya, yang euforia saat bertugas. Mereka melakukan foto selfie di bangsal, bikin konten video di ruang perawatan yang niatnya mungkin dokumentasi dan edukasi. Tapi tanpa mereka sadari, di latar belakang tertangkap ada wajah pasien atau lembar rekam medis yang terbuka. Nah, di mata hukum dan juga etika, tentu saja ini kita sudah melakukan pelanggaran berat.
Kita harus ingat bahwasanya jejak digital itu permanen. Sekali foto itu tersebar, maka privasi pasien akan terlanggar selamanya. Dan khususnya bagi seorang akademisi, memberi contoh buruk seperti ini kepada mahasiswa adalah kegagalan terbesar dalam menjadi seorang role model. Kita mengajarkan etika di kelas, tapi pada kenyataannya kita melanggar di media sosial kita. Yang kedua, terkait dengan otoritas informasi dan bahaya hoax. Sebagai seorang dosen dan juga tenaga kesehatan, masyarakat tentu menganggap kita atau menganggap jempol kita ini sebagai suatu sumber yang valid. Ada beban moral yang berat di pundak kita. Kalau kita ikut-ikutan membagikan artikel kesehatan yang belum teruji atau sekedar clickbait yang ternyata hoax, ini dampaknya sangat fatal sekali. Masyarakat bisa salah minum obat, menolak vaksin, atau ketakutan berlebihan hanya karena postingan kita. Maka dalam materi literasi digital, kemampuan kemampuan saring sebelum sharing merupakan kompetensi yang absolut gitu ya. Jejak digital kebodohan kita dalam menyebar hoax ini tidak akan bisa dihapus. Bayangkan 5 tahun lagi ada mahasiswa kita menemukan bahwa dosennya pernah menyebar info kesehatan yang sesat seperti itu, maka kredibilitas kita juga akan dipertanyakan. Dan jadi menyambung apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan sebelumnya, kalau di medis kita punya istilah rekam medis untuk mencatat riwayat penyakit pasien yang tidak boleh hilang, maka kita anggaplah media sosial ini sebagai rekam medis profesional kita sendiri. Kalau isinya penuh keluhan, pelanggaran privasi, atau info yang tidak valid, maka diagnosis publik terhadap kita sebagai ASN yang sakit secara integritas atau kurang bertanggung jawab seperti itu. Mungkin itu dari saya kembalikan lagi kepada Mas Bagas. Baik, terima kasih Mbak Elo. Kita lanjut ke Mbak Vina ya Mbak. Dari segi sudut pandang Mbak nih selaku dosen perfilman ya dan televisi, gimana nih Mbak? Kan sangat erat tuh hubungan antara digital dan keseharian Mbak nih. Mbak, dipersilakan Mbak. Baik, terima kasih Mas Bagas. Saya harap ini suara saya bisa terdengar ya, karena di sini kebetulan lagi hujan lebat gitu. Jadi saya akan membahas sedikit bukan dari sudut pandang perfilman sebenarnya, tapi lebih pada kajian budaya ya. Saya ingin merujuk pada teori dromologinya Paul Virilio karena ini sangat relevan dengan teknologi masa kini yang sangat-sangat cepat ya. Internet itu kan sekarang sebagai teknologi dengan percepatan yang sangat luar biasa. Nah, konsekuensinya ini kemudian mengubah eh, definisi dan cara memandang kita terkait ruang, waktu, serta kehidupan sosial. Misalnya ya, secara keruangan, internet itu bisa sifatnya sangat cair, kadang menjadi ruang privat, dan lebih sering juga menjadi ruang publik. Kalau kita misalnya memposting di kamar gitu, seolah-olah privat, tapi postingan kita itu bisa diakses oleh publik, maka kita sebenarnya sedang bicara di ruang publik gitu. Kita juga tidak lagi terikat waktu sebenarnya, karena komunikasi bisa berlangsung secara ya sinkronis iya, tapi asinkronis juga terjadi. Kemudian relasi antar manusia di internet sendiri itu bisa jadi sangat berbeda dengan relasi di dunia fisik ya. Perubahan-perubahan seperti ini kemudian kadangkala atau bahkan acap kali membuat manusia jadi sulit untuk menempatkan dirinya. Jadi imbasnya apa? Kadang manusia menjadi sering memposting hal-hal yang kurang tepat, yang tidak layak, tanpa ada filter gitu ya, hingga sifatnya berbahaya. Tadi udah ada beberapa contoh dari teman-teman yang itu sangat-sangat bagus sekali dengan atau relate gitu dengan kondisi sekarang ya. Sebenarnya wajar manusia memiliki keinginan untuk aktualisasi diri, menyampaikan opininya atau menyampaikan aspirasinya di internet gitu. Tapi itu kemudian akan jadi membahayakan kalau dilakukan dengan terburu-buru. FOMO gitu, menyampaikan tanpa ada filter dari diri sendiri. Kemudian akhirnya lupa bahwa apa yang disampaikan di internet itu juga berkontribusi pada apa yang disebut sebagai wacana ya, termasuk juga wacana tentang ASN sebagai pelayan publik. Wacana dalam hal ini maksudnya adalah pengetahuan yang dibangun melalui bahasa. Nah, bahasanya bisa berupa tulisan, gambar maupun suara yang diposting di internet. Jadi mau tidak mau,
postingan tersebut akhirnya turut membangun konsep ASN di kalangan masyarakat, entah itu baik ataupun buruk ya. Padahal di saat bersamaan, ASN itu punya tanggung jawab vital sebagai pelayan publik. Nah, internet sendiri itu sifatnya terdokumentasi. Itu salah satu sifat internet. Jadi informasi itu akan tersimpan di sebuah dalam tanda kutip bank data gitu ya, yang bisa dengan mudah dicari dengan fitur pencarian ataupun link, dan ini bertahan sangat-sangat lama. Mungkin orang yang memposting itu sudah lupa apa yang dia pernah posting, tapi jejak digitalnya itu masih ada, akan mudah dimunculkan kembali. Nah, oleh sebab itu, dalam setiap tindakan internet, ASN sudah patutnya untuk selalu berhati-hati, memfilter diri, dan menyadari betul bahwa ya dia sedang tampil di ruang publik. Gitu. Dan ini tidak lepas dari tanggung jawabnya sebagai seorang pelayan. ASN harus selalu berhati-hati di dalam mempertimbangkan berbagai hal ya, atau dari berbagai sisi. Setiap kali dia akan memposting sesuatu. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak. Baik, kita sudah mendengarkan perspektif dari 9 narasumber kita. Dari seluruhan yang sudah kita dengarkan, satu hal yang bisa kita ambil dan kita garis bawahi, yaitu di era digital, jejak kita tidak pernah benar-benar hilang. Setiap unggahan, komentar, dan reaksi adalah cerminan nilai, sikap, dan integritas dari diri kita sendiri. Sebagai calon ASN, kita tidak hanya dituntut cerdas dalam akademisi, tapi juga bijak secara digital. Media sosial bisa menjadi ruang kontribusi, edukasi, dan pengabdian. Terima kasih atas 9 narasumber kita, dosen-dosen muda yang sangat berbakat. Terima kasih telah membagikan perspektifnya atau pemikiran kritisnya hari ini kepada kita semua. Semoga diskusi ini menjadi bekal berharga bagi kita dan menjaga etika, profesionalisme, dan integritas kita baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Baik, saya selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tetap cerdas dan bijak dalam ruang digital. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Terima kasih Mas Bagas. Ya.